Baik, selanjutnya tausiah Kiai Haji Hasanuddin. Kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'dina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين وحبيبنا الحبيب صالح بن محسن الحامد تتنزل به الرحمات والبركات والنفحات والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وقائد القادات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء وعلى مقدمهم حبيبنا وشيخنا الحبيب العلامة محضر Ibn al-Habib Muhammad al-Hamid dan seluruh para durriyah al-arif billah al-kutub al-Habib Salih bin Muhsin al-Hamid matta'anallahu bituli hayatihim fi atammi siha wal afiyah wan ni'amid dhafiyah amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak ketinggalan bupati kita yang mempelopori solawat di wilayah Jember. Saya doakan bupati yang dekat dengan para ulama, dan ini adalah salah satu di antara pertanda seorang umara yang baik. Khiyarul umara alladzina ya'tuna abwabal ulama. Sebaik-baik umara adalah mereka yang datang di pintu para ulama. Kalau kemarin didoakan Habib Muhdar menjadi bupati Jember, mudah-mudahan yang akan datang berkat doa Habib Muhdar dan semua yang hadir menjadi gubernur Jawa Timur. Amin ya rabbal. Pak Bupati diamini. Amin. Insya Allah saya kalau doa diamini Habib Muhdar mustajab, Pak. Berapa bulan yang lalu saya pengajian di Malang di satu majelis maulid yang dihadiri ribuan orang. Sebelum saya ngisi itu Pak Lurahnya nyambut bawa Quran hadis sama dengan Pak Bupati. Dia seorang talibul ilm. Maka kemudian karena dia seorang yang baik, saya doakan mudah-mudahan Pak Lurah dadi lurah sak matini. Subhanallah, oleh telung dino mati temenan bib. Ini saya doakan Pak Bupati mudah-mudahan jadi gubernur Jawa Timur. Berkat guru kita Habib Muhdar. Amin ya rabbal. Salat Idul Fitri kemarin kami diminta untuk menjadi khatib
salat Id di markas Divisi Infanteri 2 Kostrat. Panglima Divisi Infanteri 2 menyampaikan kepada kami, tolong sampaikan dalam materi khutbah ini adalah ulama dan umara supaya banyak rencana-rencana busuk dari orang-orang kafir yang akan memporak-porandakan antara ulama dan umara. Pada waktu itu saya terangkan qiwamud dunya bi arba'i khisal. Tegaknya suatu negara karena 4 faktor. Yang pertama adalah bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Dan yang kedua adalah adlil umara, adilnya para umara. Dan yang ketiga adalah sakhaul agniya, lomannya, dermawannya orang-orang agniya. Dan yang keempat adalah du'aul fuqara. Kita ambil dari bawah. Kalau orang-orang fakirnya sudah tidak mau berdoa lagi, padahal Rasulullah bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanya saja kalian dimenangkan oleh Allah berkat doa-doa daripada orang-orang du'afa dan orang-orang fakir dari kalian. Digerojok rizki kalian karena doa-doa orang-orang yang fakir di antara kalian. Jika para orang-orang fuqara tidak mau berdoa, maka orang-orang kaya harus mensuplai dengan agnianya ini, dengan sakhanya, dengan kekayaannya, dengan kedermawanannya. Karena yang namanya orang-orang yang dermawan, as-sakhiyyu qaribun ilallah, qaribun ilan nas, qaribun ilal jannah, ba'idun minan nar. Orang kaya itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Insya Allah hal tahun ini yang akan datang masjid sudah bersih semuanya. Masjid sudah terlihat indah berkat hal pada hari ini. Insya Allah masjid tahun yang akan datang sudah indah dan kita saksikan, kita duduki dengan enak, ber-AC berkatnya Habib Muhdar. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Wal bakhilu, orang saya bakhil. Orang bakhil cerai, bliker, kelerek, pae. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun ilan nar, dekat dengan neraka. Wal jahilus sakhi, orang bodoh tapi loman. Khairun wa ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Munafajang Allahu Akbar keng cerek. Neraka. Ya, saya punya family, Pak. Rumahnya di Solo, mantu ponaan. Subhanallah sogi. Jeragan besi tua sogi keng cerek. Sogi geng cerai, masya Allah. Umur selekor tahun komplikasi, umur segemi tahun labu berjeding mate. Itu aki sareng kulah mancer serek cerai tuli mate. Amin ya Rabbal. Tak bengal ngoca amin, pola sambian cerai ngara. Tahun depan masjid sudah indah. Amin ya Rabbal. Cerai gi, cerai mon sambian cerai mate keluan degi. Amin ya Rabbal. Saya nomor 2 saya nomor 2 adlul umara. Saya nomor 2 adlul umara, keadilan para umara. Kalau orang-orang yang kaya ini tidak mau menginfakkan hartanya, maka umaranya harus turun tangan dengan keadilannya. Kalau umaranya sudah tidak mau lagi memperhatikan akan kesejahteraan, keadilan, maka nomor 1 harus turun tangan ulama dengan ilmunya. Kalau fuqaranya rusak, maka dibantu oleh agniya. Kalau agniyanya kurang betul, dibantu dengan umara. Kalau umaranya kurang jejeg, dibantu oleh para ulama. Sing repot kalau ulamanya yang sumpek. Sekarang banyak ulama-ulama yang sumpek. Akhirnya mereka mengatakan macam-macam yang mereka katakan.
Ya, bahwa nasab para habaib tidak bersambung. Tidak usah niru ulama-ulama yang model-model. Kata Kiai Hamid, barang siapa yang ikut ulama-ulama yang model-model, nanti model-model sampean. Ikuti ulama seperti Habib Soleh, cukup. Tidak usah toleh-toleh yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru kita Habib Muhdar, Masya Allah, saya tidak menyanjung di depan beliau, tapi beliau ketika di Malang pun, Masya Allah, bicaranya kenceng. Ya, bicaranya kenceng. La yakhafillah laumata laim, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari ini, saat ini, banyak orang-orang yang berusaha untuk memporak-porandakan, mengkacau balokkan agama kita. Para ulama, para habaib diadu luar biasa. Semua ini adalah syughul kerjaan daripada orang-orang Yahudi. Allahumma shalli ala Muhammad. Beberapa tahun yang lalu, ketika Al-Habib Abdurrahman Bahlega As-Saqaf bin Husain As-Saqaf rahimahullah, ketika mengumpulkan para ulama dan para habaib di Pasuruan dalam satu perkumpulan yang bernama Imamatuddin, Imamah, maka kemudian salah satu di antara pembicaranya adalah Kiai Syukron Ma'mun hafizahullah. Beliau Kiai Syukron Ma'mun mengatakan bahwa saat ini umat Islam para ulamanya diadu. Kenapa mereka diadu? Orang-orang Yahudi paham betul bahwa yang bisa merusak umat Islam hanya ulama-ulamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan engkau robohkan kayu dengan kapak, maka kayu tidak akan roboh. Begitu kata Pak Sukron. Kayu dirobohkan oleh kapak, dipotong sampai kapanpun tidak akan terpotong. Sampai kapanpun tidak akan jatuh, kecuali kalau kapak ini diberi kayu. Robohkan kayu yang besar dengan kayu. Rusak situasi dan kondisi para ulama lewat mengadu domba antara satu dengan yang lainnya di antara para ulama. Sekarang ulama bukan cuma diadu oleh para ulamanya, tapi ulama dibentur-benturkan dengan para habaibnya. Kalau kalian mengikuti seseorang, la yuqallidanna rajulun ahdan fi dinihi. Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah mengutip kata-kata daripada seorang as-sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. La yuqallidanna rajulun ahadan fi dinihi, fa in amana wa in kafara. Tidaklah jangan seseorang itu mengikuti orang lain di dalam urusan agamanya. Kalau yang diikuti itu iman, kita masih ikut iman. Tapi kalau yang kita ikuti itu kafir, maka kita pun akan menjadi kafir. Apabila kalian mengikuti seseorang, ikuti mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ikuti beliau, Al-Arif Billah. Seorang yang saya amati tadi malam saya datang, Masya Allah. Bukan cuma hidupnya menghidupi orang-orang yang hidup. Meninggalnya pun yang meninggal ini menghidupi orang-orang yang hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah beliau. Ulama-ulama yang masih hidup, la tu'manu alaihil fitnah, masih belum aman dari fitnah. Dulu dia mengatakan mahabbatul habaib, akhir-akhirnya dia malah musuhi habaib dan banyak ngajak orang-orang untuk musuhi habaib. Wal iyadu billah. Kita para ulama-ulamanya harus jalan tegas di dalam membentengi mereka-mereka. Lihat bagaimana orang-orang dahulu. Tidak usah pakai ilmu, tidak usah pakai kitab, cukup ikuti ulama besar yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau kalau sudah diberitahu tentang hadis Nabi, padahal beliau buta, diciumnya itu hadis. Kalau hadisnya cium dan bau wangi, dia mengatakan hadza haditsun sahih. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Arif Billah diberi hadis, ya Habib ya Syekh, ini hadis sahih atau dhaif, dicium. Hadza haditsun dhaif, karena baunya tidak harum. Diteliti oleh para ulama ahlul jarhi wa ta'dil, ternyata yang terjadi seperti itu. Begitu juga dengan nasab. Tidak usah buka kitab macam-macam, karena pelopor daripada pembegal-pembegal nasab itu mengatakan, walaupun ulama sedunia mengatakan nasabnya Bani Alawi itu sambung, saya tidak akan percaya. Ya wis, gak usah direken, pongkon gak percaya. Kiai Hamid Pasuruan
wali min auliyaillah. Dan saya yakin beliau juga sering sowan kepada Habib Saleh. Yakin, walaupun saya tidak nututi Habib Saleh ketika hidupnya, saya yakin. Tapi karena antar para aulia, mereka ada hubungan dekat yang luar biasa. Saya punya wali santri. Wali santri saya, Pak, itu seorang habaib bangsa As-Sekaf. Rumahnya di Lumajang. Wallahu alam beliau hadir atau enggak. Ketika abahnya diperintah Kiai Hamid untuk dakwah di satu tempat di desa, maka kemudian beliau dengar bahwa Kiai Hamid sudah 1 minggu lebih tidak menemui tamu. Ya, ditengeri ya, supaya sampean tidak terganggu dengan polemik-polemik yang ada saat ini, Pak. Saya kasih dalil sampean, tidak dari Quran, tidak dari hadis, tidak dari kitab, tapi dari kasyafnya Kiai Hamid Pasuruan. Maka kemudian Habib ini datang ke makamnya Habib Ja'far. Setelah baca Yasin, beliau bilang, ya Habib, saya kepingin ketemu Kiai Hamid. Sudah seminggu beliau tidak nemui tamu, Bib. Tolong pertemukan saya dengan Kiai Hamid. Beliau baca Fatihah, ya Rasulullah, saya kepingin ketemu dengan Kiai Hamid Rasulullah. Tolong pertemukan aku dengan Kiai Hamid, karena Kiai Hamid sudah seminggu tidak menemui tamu. Pak, Habib ini kemudian sowan ke Kiai Hamid. Begitu sampai di depan pintu Kiai Hamid, pintunya dibuka. Beb, mari masuk. Monggo melebet, monggo melebet. Kiai Hamid ta'zim. Ini dalil. Tidak dari Quran, tidak dari kitab, bahwa Habib itu adalah nasabnya betul-betul bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak usah Habib Muhdar yang jawab. Nanti kalau Habib Muhdar yang jawab, di framing lagi sama orang-orang. Ya, biar kami yang jawab, Bib. Ini menunjukkan bahwa Habib itu ada dan Habib itu dihormati sama Kiai Hamid. Ingat Pak ya, tadi Kiai Hamid lapor kepada siapa? Habib Ja'far dan Rasulullah. Begitu masuk, Bib, kalau sampean mau ketemu saya jangan dilaporkan Habib Ja'far, Bib. Saya jangan dilaporkan Rasulullah, Bib. Malu saya sama Rasulullah, Bib. Bil kasyaf bahwa habaib itu adalah nasabnya bersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muncul akhir-akhir ini apa sebabnya? Adalah karena hasad. Dulu guru saya Habib Alwi Al-Idrus rahimahullah bin Salim di Malang, beliau mengatakan orang-orang yang menyerang para habaib itu mereka adalah karena sifat hasad. Dan rata-rata mereka yang nyerang itu adalah sesama hidung mancung. Kalau sekarang tidak, Pak, pesek-pesek melok menyerang sekarang ini. Pesek-pesek, dengarkan ya. Jangan ikut nyerang-nyerang, tidak usah ikut-ikut. Ikuti para ulama-ulama seperti Kiai Hamid dan habaib-habaib kita, ulama-ulama kita yang dulu, yang sangat cinta dan takdimnya luar biasa kepada beliau-beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak ada orang-orang yang jelek melebihi daripada orang-orang yang hasad. Sebagai penutup, senapa menit akib penutup sih. Sebagai penutup, suatu hari, Pak, ini berangkatnya fenomena fitnah yang akhir-akhir ini muncul adalah karena sifat hasad, sifat iri. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hati-hati dengan sifat hasad, iri kepada orang lain, karena orang yang punya sifat iri itu akan memakan pahala ibadahnya sendiri. Ada suatu hari Fir'aun. Siapa yang tidak tahu Fir'aun? Oning sampai ada Fir'aun? Oning napa punten? Oning di dimana sampai ada Fir'aun me oning? Masya Allah. Fir'aun duduk-duduk di dalam rumahnya, Pak, di dalam istanahnya. Diketok pintunya, tok 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 tok. Ya tak macam assalamualaikum, Pak, sering tamu ya Fir'aun macam assalamualaikum. Kata Fir'aun, man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Katanya yang ketok pintu, iblis on. Ya, gitu ngaku-ngaku pangeran on. Saya berada di balik pintu, kamu tidak kelihatan, ngaku-ngaku pangeran. Kata Fir'aun, masuk iblis, mal'un, masuk. Jawab sareng iblis, iya, engkau masuk mal'un. Jadi mal'un atamoy ke mana? Mal'un, pada mal'un nih kah? Ya. Katanya iblis, on. Apa iblis? Roman nih kah, iblis ben Fir'aun lemajang nih kah ada lagi. Bagian pelosok. On. Apa iblis? Ada orang sesalbut enggak engkau bisa on. Tidak ada orang yang hancur seperti kita ini on.
Saya ngaku pangeran, kamu dilaknat. Wis salbut, ada manusia saya paling ancor. Ingat angkok bi sedoon. Caibon iblis, jawab bi iblis, berdoon. Dah, masuk berdoa iblis, berdoa. Mek berdoa. Padahal angkok bi sedok orang saya rosak dia. Berdoa orang saya salbut. Cung saaraan dari saya angkok bi sedok. Siapa iblis? Katanya iblis, orang yang punya penyakit hasad, iri. Saat ini muncul sifat-sifat iri itu, di framing, digoreng, dimasukkan lewat faham-faham para ulama-ulamanya dan seterusnya. Orang yang punya penyakit iri, kok bisa? Cerita ada iya on, caibon, bacang serah, iblis, cerita ada iya on. Ada orang itu mengabdi kepada saya, ngawulo, khidmah kepada saya. Setelah beberapa tahun khidmah, maka kemudian saya bilang kepada orang yang khidmah itu, jadi kebulan iblis, kebulan iblis. Saya tanya, Cong, kamu sudah mengabdi kepada saya selama beberapa tahun. Kamu minta ongkos apa? Kamu minta apa dari saya? Katanya orang ini, Tuan Iblis, saya punya tetangga beli 1 ekor sapi, sakit tangate. Boh, ini kamu orang gedeng penyakit, drengkih, sakit tangate. Saya punya tetangga beli 1 ekor sapi, sakit hati saya. Terus tekan sapi ini cek ini mati. Katanya iblis, tidak usah ditekek. Kontak kei 10 ekor sapi, ya. Tapi sapinya orang itu tidak usah ditekek. Kontak kei 10 ekor sapi. Katanya orang ini, enggak. Saya tidak mau 10 ekor sapi. Yang penting sapinya tetangga saya tekeen sampai mati. Katanya iblis kepada Fir'aun, tekuon, telok nih guon. Saya ini kan sudah khair. Coba iblis ngaku khair sampean. Saya kan sudah khair. Mau memberikan dia 10 ekor sapi. Tapi dia masih tidak mau. Dia tetap kepingin sapi daripada tetangganya itu mati. Inilah kalau orang kena penyakit hasad, iri, dengki. Dan sifat iri itu adalah yang paling tinggi. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, juga dikutip oleh Al-Habib Zain, guru daripada Al-Habib Muhdar, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizahullah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Maka beliau mengatakan yang paling banyak mempunyai sifat iri, asyaddul hasad, fa innal hasad fima baina ahli ilmi aktsar. Sesungguhnya sifat hasud di antara orang-orang yang berilmu lebih banyak daripada di antara kalangan orang-orang biasa. Inilah ma'asyiral hadirin, para ulama, para aulia, para abdal diangkat menjadi abdal, menjadi wali, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak ibadahnya, karena bisofai sudurina, hati mereka yang bersih. Contoh konkret adalah yang kita kholi siang hari ini, Al-Arif Billah, Al-Kutub, Al-Allamah, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan keberkahan daripada Sahibul Bait, Sahibul Haul, dan para cucu-cucu beliau, Al-Habib Muhdar, guru mulia kita, mudah-mudahan disampaikan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, disampaikan kepada anak-anak kita semuanya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Guru mulia kita Habib Muhdar dan semua keluarga besar, anak cucu daripada Habib Saleh, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan barokah umur. Mudah-mudahan rizkina eta totta bi Allah Subhanahu wa taala. Yang bantu pembangunan masjid tahun depan sampai selesai, mudah-mudahan rezekinya disuntik-suntik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan istiqomah, sehat wal afiat Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal afu minkum.